Oke, selanjutnya adalah tahapan-tahapan budidaya tanaman sayuran. Berkaitan dengan ini, ada 6 tahapan yang harus kita perhatikan selama budidaya tanaman sayuran berlangsung. Tahapan yang pertama adalah pembibitan. Seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa bibit yang unggul pasti akan menghasilkan tanaman yang juga unggul, yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil panen yang juga melimpah. Jadi tahapan pertama ini memang sangat memegang peranan penting dalam budidaya, di mana dalam tahapan pembibitan ini satu hal yang harus kita tekankan adalah pemilihan benih atau bibit yang memenuhi syarat benih atau bibit yang baik. Untuk lebih teknisnya, kamu bisa pelajari secara mandiri di buku paket. Di situ diterangkan dengan cukup rinci ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini juga ada tahapan pembibitan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ada penyemaian benih, di mana benih yang sudah kita pilih kemudian disemai pada media tanam yang sederhana. Lalu ada tahapan pemeliharaan benih. Salah satunya adalah penyiraman yang dilakukan secara teratur. Berikutnya, di sini terlihat benih yang sudah tumbuh atau bisa dinamakan sebagai bibit. Setelah benih tumbuh menjadi bibit, kemudian kita pisahkan ke dalam tempat pocisan atau penyapihan. Ibaratnya benih yang sudah tumbuh atau bibit tadi dipisahkan bisa per 1 atau per 2 dan 3, tergantung jenis bibit yang kita semai tadi sebelumnya. Di sini juga terlihat hasil penyapihan yang sudah dilakukan, di mana 1 atau 2 bibit ditempatkan pada satu pot kecil. Dan ini ada tampilan bibit yang sudah siap untuk dipindahkan ke lahan. Tahapan berikutnya adalah pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Dalam tahapan ini, tanah yang dijadikan sebagai media tanam digemburkan dan diberikan perlakuan khusus agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Untuk teknisnya juga bisa kalian simak secara mandiri. Berikutnya adalah tahapan penanaman. Nah, penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jadi, ada benih atau bibit yang terlebih dahulu disemai, ada juga yang langsung ditanam ke dalam lahan yang sudah dipersiapkan. Yang harus kita perhatikan adalah jarak tanam antar tanaman. Kenapa harus ada jarak? Karena untuk memberikan ruang kepada tanaman yang kita tanam untuk tumbuh seragam dan nantinya juga mempermudah kita dalam proses penyiangan atau pembersihan lahan dari tanaman-tanaman liar pengganggu. Langkah keempat adalah pemeliharaan. Setnya ada 7 cara yang bisa kita lakukan selama proses pemeliharaan.
Yang pertama, penyiraman dilakukan agar tanah tetap lembab. Yang kedua, penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Yang ketiga, penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Jadi pembersihan lahan di sekitar area tanaman. Yang keempat, pembumbunan dilakukan dengan cara mengumpalkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. Maksudnya, kadang entah karena akibat turunnya hujan atau faktor yang lain, kadang bedengan kita rusak gitu loh, tergerus oleh air. Nah, maka pembumbunan itu dilakukan dengan cara mengembalikan bedengan ke bentuk yang semulanya. Yang kelima, pemupukan harus dilakukan dengan tepat cara, jenis, dosis, dan waktunya. Setiap tanaman dan juga jenis pupuk tentu memiliki dosis dan cara penggunaan yang berbeda, maka keduanya harus disesuaikan. Yang keenam, pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Pengendalian ini dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis yang digunakan harus juga tepat. Penggunaan pestisida dengan bijak harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Dan yang terakhir, pemasangan ajir atau turus atau belahan bambu untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah harus dilakukan. Tahapan kelima yaitu pemanenan. Tahapan pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Nah, dalam proses pemanenan ini kita harus jeli dalam memperhatikan ciri dan umur panen. Karena apa? Karena setiap tanaman memiliki masa panen yang berbeda. Dan juga diperlukan kehati-hatian saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap selalu terjaga. Dan yang terakhir adalah tahapan pasca panen. Selama proses ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu pengumpulan hasil panen. Yang kedua, penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Karena memang walaupun pada masa panen yang sama tanaman tidak tumbuh secara merata, ada saja tanaman yang memang tidak terlalu bagus tumbuhnya. Jadi penyortiran diperlukan dalam tahapan ini untuk menggolongkan mana hasil panen yang bagus dan mana yang kurang bagus atau bahkan yang tidak terlalu bagus. Dan yang terakhir, penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghindari hasil panen dari proses pembusukan. Nah, ini ada beberapa tampilan dari tahapan pasca panen. Yang pertama ada pengumpulan. Di sini contohnya adalah cabai yang sudah dipanen. Lalu ada proses penyortiran berdasarkan ukuran ya. Dan ini ada hasil cabai yang sudah disortir. Kalau kalian perhatikan, ini ukurannya hampir merata. Nah, inilah gunanya proses penyortiran. Dan yang terakhir ada contoh juga pasca panen daun bawang. Oke, anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran, setidaknya gambaran awal bagi kalian
untuk dapat memahami materi tentang budidaya tanaman sayuran, terutama terkait dengan jenis tanaman sayuran dan sarana budidaya tanaman sayuran. Kita ketemu di video selanjutnya. Ingat, jaga selalu kesehatan dan keselamatan kalian dan tetap semangat untuk belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.